pagi ini Kak Vera ditemani Glorious dan adik-adik semua yang ada di rumah untuk apa Glorious? Memuji, menyembah nama Tuhan ya. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Glorious. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan masing-masing di rumah Tuhan bersama-sama ibadah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap mulut kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Glorious, Kak Vera mau tanya nih. Hari ini Glorious merasa bahagia nggak? Merasa bahagia ya? Bahagia? Iya, bahagia. Itu simbolnya Glorious kalau bahagia tuh gitu. Ya, adik-adik kita semua merasa bahagia ya, karena Tuhan Yesus sudah angkat beban kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, mengangkat cengeng kita, malas kita. Mari kita mau pujikan apa? Aku bahagia. Pakai gerakan ya. Ya semua bangkit berdiri. Aku bahagia, 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 karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, aku bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, aku bahagia, karena Tuhan Yesus cengeng, angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, aku bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia, karena Tuhan Yesus angkat malasku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia, aku bahagia, Glorious. Bahagia, bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia. Sekali lagi. Aku bahagia, aku bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, aku bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yeay. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Masih semangat semua ya adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku
menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, ayo bro. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari putar, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan glorious di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeah. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan ya bro. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan, kita mau menyiapkan firman Tuhan. Pintar sekali, kamu anak pintar. Ya, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita ada saat ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan ya. Kita mau pujikan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada hingga saat ini. Terjadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, ku sembah. Mari kita mau angkat tangan kita. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita mau katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada hingga hari ini Tuhan. Karena
kemurahan Tuhan kami ada hingga saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai setiap telinga kami Tuhan, hati kami Tuhan untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Juga pakai guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Adalah lewat perkataan hamba-Mu Tuhan, kami semakin tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak kesayangan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dan menjadi rema bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tanda harap kalian semuanya baik-baik saja ya, dan dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Dan pagi ini kita mau belajar firman Tuhan ya adik-adik ya. Siapkan Alkitab kalian dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang makan ataupun berbicara dengan adik atau kakak di sebelahnya ya. Kalian harus mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kan kalian sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini waktunya kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, pagi ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan tentang bagaimana kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ya. Oh ya, adik-adik punya temen enggak di sekolah yang kembar gitu, yang wajahnya sangat mirip. Nah, apabila anak kembar tersebut saling berhadapan, pasti akan seperti kita waktu bercermin ya. Kalau kita bercermin kan yang muncul di depan cermin kan ya wajah yang sama seperti kita ya toh. Karena apa? Karena cermin itu adalah sebuah alat yang memantulkan benda yang ada di depannya. Ya, seperti ini. Ini kan sebuah cermin ya. Misalkan ini ada pulpen di sini. Dan yang muncul di depan cermin itu juga sama seperti pulpen ini ya. Warnanya hijau sama hitam ya. Garis-garis. Dan juga lagi sekarang di cermin itu ada sisir. Sisir berwarna apa ini? Silver ya. Sama hitam. Yang muncul juga di depan cermin sama, warnanya juga sama ya toh, sama persis ya. Nah, adik-adik sama seperti kita harus menjadi serupa dengan Kristus ya. Hidup kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Sifatnya Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Kira-kira, ayo, ada yang tahu? Ya, sifatnya Tuhan Yesus itu tidak pernah berbohong. Tuhan Yesus selalu berkata jujur. Tuhan Yesus adalah seseorang yang penuh kasih ya, mengasihi semua orang. Dan juga Tuhan Yesus taat pada orang tua saat menjadi anak Maria dan Yusuf ya loh. Tuhan Yesus taat ya, patuh dan menghormati orang tua. Itu sifatnya Tuhan Yesus ya. Dan kira-kira hidup kita sudah mencerminkan sifatnya Tuhan Yesus enggak ya? Nah, mari kita semua kita belajar untuk mencontoh perilaku Tuhan Yesus, mencontoh pribadi Tuhan Yesus dalam hidup kita ya. Kita buka Surat Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, adik-adik, kita itu diciptakan Tuhan itu awalnya serupa dan segambar dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sebab itu hidup kita harus mencerminkan pribadi Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita juga harus dapat melakukannya. Dan kita pasti dimampukan, sebab Roh Kudus yang menolong kita untuk kita dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya hati Bapa disenangkan, ya. Dan kita buka lagi ya Alkitab ya, di 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Sama-sama ya kita baca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Tante punya gambar ini. Bagus kan? Bagus enggak? Bagus ya. Gambarnya rapi, mewarnainya juga enggak keluar-keluar garis, ya toh. Terus coba gambar yang ini. Bagaimana? Wah, banyak yang keluar garis ya mewarnainya ya. Nah, ini tuh waktu dulu Tante mulai belajar mewarnai ya. Sama seperti kalian ya, saat kalian pertama belajar mewarnai, pasti banyak coret-coretnya, ya kan? Banyak keluar garisnya. Nah, tapi setelah lama-lama kalian sudah belajar mewarnai, gambarnya pasti akan seperti ini, mewarnainya rapi, tidak ada yang keluar garis, ya. Pasti kalian tahu dah, dari ini atau gambar yang ini yang bagus mana? Ya tentu gambar yang ini ya adik-adik ya. Gambarnya jadi bagus, mewarnainya nggak ada yang keluar garis dan jadi indah dipandang ya. Seperti hidup kita adik-adik ya. Seperti hidup kita saat kita belajar dalam hidup ini untuk melakukan kehendak Bapa, mungkin kita bisa melakukan kesalahan ya, sering melakukan kesalahan. Tapi saat kita belajar untuk memperbaiki lagi, mencoba terus belajar, memperbaiki lagi dari apa yang sudah kita lakukan, yang menurut Tuhan itu tidak benar, itu tidak baik, kita terus belajar untuk memperbaikinya dari hari ke hari, pasti warna hidup kita juga akan seperti gambar ini ya, akan tampak indah, akan tampak bagus kalau dilihat ya. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mewarnai hidup kita dengan baik, dengan hidup yang benar, dengan melakukan yang baik, juga kita saling mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih. Kita juga menghormati orang tua, kita patuh akan nasihat orang tua juga, membantu orang tua di rumah, belajar dengan rajin. Pasti Tuhan Yesus akan senang melihat kita. Adik-adik, saat kita mewarnai hidup kita dengan segala kebaikan, maka hati Tuhan senang melihat kita ya. Dan masa sih Tante ada orang-orang yang mempunyai perilaku buruk? Ya ada lah, ada ya adik-adik. Ada orang-orang yang mempunyai perilaku buruk. Contohnya misalkan ya, membenci sesama, terus tidak menghormati satu sama lain, terus
berkata bohong, tidak pernah jujur, sering mencontek, sering mencontek. Terus ada lagi tidak suka membantu sesama. Itu juga merupakan contoh yang tidak baik, contoh yang buruk ya. Bagaimana kehidupan kita bisa mencerminkan pribadi Tuhan Yesus? Ya, kita juga harus berdiri di depan Tuhan Yesus supaya apa yang ada dalam Tuhan Yesus, dalam pribadi Tuhan Yesus, itu bisa tercermin dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang melihat kita, orang-orang yang melihat hidup kita, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita, ya, melalui perbuatan kita yang baik, melalui sikap kita, berkata yang baik, tidak berkata yang kasar, ya. Itu semua sudah mencerminkan pribadi Kristus, ya. Lemah lembut, penuh kasih, suka menolong, ya. Nah, adik-adik, kita sudah belajar ya pagi ini bagaimana kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, ya. Kita harus melakukan yang baik, mengasihi sesama, selalu berbuat kebaikan itu, dan juga menghormati orang tua, ya kan, patuh kepada orang tua, juga melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, ya. Kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita itu juga termasuk mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus, ya. Dan kita pasti bisa melakukannya, asal kita minta tolong sama Roh Kudus yang menolong kita, memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pagi ini. Yuk adik-adik semua tutup Alkitabnya, lipat tangan dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya buat kasih setiamu, dan terima kasih buat berkat-Mu bagi keluarga kami dari hari ke hari. Dan terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh beribadah sekolah minggu walaupun masih secara online. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Tuhan, kami mau untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang taat, dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mencerminkan pribadi Tuhan Yesus dalam hidup masing-masing kami. Biarlah anugerah-Mu tercurah atas setiap kami, tercurah atas setiap adik-adik semua, sehingga kami dimampukan untuk kami boleh menjadi serupa dengan Engkau, untuk kami menjadi teladan dan contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami, karena kami tidak mampu untuk kami melakukannya sendiri. Biar Tuhan yang terus pimpin kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Pakai setiap kami untuk menjadi alat-alat bagi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kita tadi ya. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi rema dan tertanam dalam hati adik-adik semua, hati kita semua, dan kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini ya. Kita akan nyanyikan Shalom Shalom. Ayo gerakan sama Glo ya. Shalom Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom Shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kemercikan.
depan ya adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.